Alhamdulillah wa syukurillah, la haula wa la quwwata illa billah. Kepada Bapak, Ibu Guru SDN dan mahasiswa yang saya hormati, pertama-tama marilah kita panjatkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini, tepatnya hari Senin tanggal 23 Oktober 2023, kita dapat berkumpul di ruangan kelas 1 ini dalam keadaan sehat walafiat. Kita bisa melaksanakan sosialisasi, diseminasi, pemulihan pembelajaran melalui penguatan literasi membaca nyari di SD Negeri Tanjung Harja 02. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini adalah kegiatan yang dilaksanakan pada hari Selasa sampai dengan hari Kamis, yaitu tanggal 10 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2023. Salawat serta salam tak lupa pula kami aturkan kepada beliau Nabi kita, Nabi besar Muhammad. Ini adalah ingin mensosialisasikan tadi hasil dari BIMTEK yang dilaksanakan di Semarang. Ini semua adalah kita ketahui dari hasil rapor pendidikan SD Tanjung Harja 02. Kenapa kita bisa sampai ke Semarang? Kita bisa melihat dari rapor pendidikan, dari hasil rapor pendidikan SD kita, ya ini SD Tanjung Harja 2. Kita lihat di sini. Nah ini literasi ya, kemampuan literasi. Kemampuan literasi di sini capaiannya adalah kita kurang, Bu. Ini merah ya. Ini menandakan SD kita ini masih minim sekali, masih kurang sekali nilainya di antara literasi dan numerasi di sini. Sehingga di tingkat kabupaten kita ini termasuk tingkat yang paling bawah. Sehingga kita diberikan pembinaan seperti itu. Bagaimana agar komponen literasi kita ini atau kemampuan literasi seperti itu, ya. Seperti yang kita ketahui dari tahun ke tahun di sini kita lihat ya, ini sangat kurang sekali. Ya, dari 40% peserta didik lebih mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Perlu upaya mendorong peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum itu, ya. Biar peserta didik kita mempunyai peningkatan. Hanya kita mengalami peningkatan di kabupaten itu, kita peringkatnya naik atas, itu pemerintah kabupaten juga akan memberikan penghargaan kepada masing-masing satuan pendidikan, yaitu mungkin berupa bos kinerja seperti itu ya. Kita juga akan menghendaki seperti itu adanya suatu perubahan. Apalagi kita ini sudah dibina, sudah diberi pengetahuan-pengetahuan yang menyangkut tentang peningkatan kemampuan literasi seperti itu. Kita menghendaki adanya perubahan untuk tahun depan. Kira-kira sanggup tidak, Bu? Sanggup tidak kita mempunyai peningkatan? Yang namanya pembelajaran, yang namanya kemampuan literasi, numerasi, dan karakter itu kaitannya sulingjar guru, sulingjar kepala sekolah, itu adalah masuk kegiatannya di rapor pendidikan, di rapor pendidikan. Itu tidak hanya dari AKM atau dari AMBK, tapi termasuk sulingjar. Iya betul, iya terutama dari AMBK itu termasuk mengerjakan soal-soal anak, kemampuan anak, dan juga masuk pada tadi survei lingkungan yang dilakukan oleh guru, kepala sekolah, dan siswa kelas 5 seperti itu. Nah, untuk menunjang kemampuan ini kita jangan membebankan kepada guru kelas 5 saja. Itu mah urusan guru kelas 5. Itu dari awal kita mulai. Dari awal kita mulai dari kelas 1, kelas 2, kelas 3.
Sehingga di kelas 4 tidak ada lagi anak yang tidak bisa membaca. Bagaimana anak itu mencintai, menyukai membaca, menyenangi membaca, itu dari diri kita sendiri, guru dan Pak Guru bisa menerapkan seperti itu, ya. Ini kaitan yang berat ini di kemampuan literasi dan numerasi ini SD kita yang bermasalah, sehingga kita diberikan pembinaan khusus di sana. Tapi ada manfaatnya, kita jadi tahu bagaimana pembelajaran literasi yang baik seperti itu. Yaitu guru harus membiasakan agar anak itu gemar membaca yang pertama. Guru dulu sumbernya. Bagaimana caranya anak itu agar gemar membaca? Yaitu anak harus selalu dilatih, Bu. Kita jangan males, gurunya juga males baca. Bagaimana anak mau rajin baca? Ya, kita harus dilatih dalam berpikir anak itu. Upayakan yang dilakukan oleh guru untuk pelaksanaan literasi di dalam pembelajaran yang bermakna. Tuh, ya Bapak Ibu, untuk kedepannya kita harus mementingkanlah bagaimana anak ini, jangan sampai anak ini tidak menyukai dengan membaca. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Ya, semangat pagi. Pagi. Semangat dulu apa-apa. Tepuk-tepuk dulu. Pramuka. Nah, hari ini Ibu akan membacakan cerita untuk kalian semuanya. Kalau Bu Guru bilang anak-anak, nanti jawabnya siap mendengarkan. Bisa? Bisa. Anak-anak Siap mendengarkan. Oke. Nah, hari ini Ibu sudah membawa buku cerita untuk diceritakan kepada kalian. Ini masih tertutup nih, belum ada judulnya. Kira-kira judulnya apa ya? Yang akan dibacakan oleh Bu Guru? Iya. Kancil dan buaya ya. Nah, hari ini Guru akan membacakan cerita untuk kalian. Judulnya jeng 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 jeng. Sihir Otir. Apa judulnya? Sihir Otir. Ya, Sihir Otir. Kelihatan yang di pojokan sana gambarnya? Nah, Sihir Otir. Bukan, di Sihir Otir. Nah, di sini nanti di dalam cerita kan ada kosakata baru. Itu gayung. Pernah dengar kata gayung? Pernah ada Pak tadi. Apa itu gayung? Ciduk. Ciduk. Iya, gayung buat mandi ya. Nah, ini judulnya Sihir Otir. Kira-kira apa ya ceritanya di dalamnya? Apa yang akan terjadi ya? Nah, kita buka lembar berikutnya. Nah, ini ada anak di dalam toko. Tokonya toko tongkat sihir. Nih gambarnya. Nah, ini ada anak berada di toko tongkat sihir. Nah, ini di dalam toko tongkat sihirnya. Ken ingin membeli tongkat sihir. Anaknya namanya siapa? Ken. Ken ingin membeli tongkat sihir. Kita buka halaman berikutnya. Namun uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat yang ia inginkan. Uangnya tidak cukup untuk membeli tongkat sihir yang Ken inginkan. Nah, Ken hanya bisa membeli tongkat sihir yang lain. Tongkat sihir itu bernama Otir. Siapa namanya? Otir. Tongkat sihirnya namanya Otir. Hai. Nah, ini tongkat sihirnya ada dua bercabang rangkainya sini ya. Ini kelihatan? Nah, ini tongkat sihirnya Ken namanya Otir. Nah, Ken segera berlari pulang menuju rumahnya. Ken tak sabar ingin mencoba tongkat sihirnya. Nah, tongkat
sihirnya baru, dia ingin segera mencobanya. Ken ingin sekali memiliki mainan kereta. Ia pun membacakan mantra. Ken ingin mainan kereta nih, terus dia mau menggunakan tongkat sihirnya dengan membacakan mantra. Aku ingin punya mainan kereta. Azagabum. Nah, kira-kira setelah menyebutkan mantra dan mengungkapkan keinginannya, dia ingin kereta, apakah akan mendapatkan kereta? Kira-kira apa yang akan terjadi setelah dia menyebutkan mantra, mengucapkan mantra? Nah, ternyata, ada yang salah, kan ingin kereta, tetapi mengapa diberi pita? Nah, dia inginnya kereta, tapi malah diberi pita oleh tongkat sihirnya itu. Nah, pitanya banyak sekali nih. Lihat kan dia nih? Nah, ini. Wah, banyak sekali pitanya. Ya, dari tongkat sihirnya mengeluarkan pita. Apa mungkin mantra Ken kurang jelas? Ken ingin mencoba lagi. Kali ini suaranya lebih nyaring. Aku ingin bola. Azagabum. Kira-kira apa nih yang didapatkan oleh Ken? Apa ya? Dia ingin bola. Dapat apa ya? Ada yang bisa tebak? Basondar. Wah, kenyang dong ya. Lagi lapar ya Desa Trio. Ya. Kira-kira apa kata Desa Trio itu mendapatkan basondar? Apakah benar basondar? Kita buka berikutnya. Ken kaget, tubuhnya tertimbun segunung gula-gula. Ternyata bukan basondar, ternyata gula. Gula apa ini? Lengkam. Dia pengen bola, malah dapatnya permen. Gula-gula. Ken ingin mencoba lagi, kali ini dengan suara berbisik. Aku ingin buku sihir. Azagabum. Kira-kira apakah terkabul? Nah, aduh Otir, Ken butuh buku sihir, bukan petir. Jeder, malah dapatnya petir. Ya, pengen buku sihir malah dapatnya petir. Salah lagi nih tongkatnya. Malah mengeluarkan dia berkadabra dia. Nah, hujan semakin lebat. Aku ingin payung. Azagabum. Dia mengucapkan mantra lagi. Nah, pengen payung karena tadi hujan petir dapatnya. Kira-kira dapat apa nih? Dia pengen payung malah dapatnya apakah betul? Astaga Otir, kan butuh payung bukan payung. Malah dapatnya gayung. Oh iya, tongkatnya yang hebat ini ya. Iya, karena tadi Ken itu uangnya nggak cukup untuk membeli tongkat yang lebih mahal. Tongkatnya. Nah, ini dapatnya, nah ini kalau dijual dapat banyak nih ya. Ya. Kan penasaran kenapa Otir selalu salah mendengar mantra? Karena jinnya butuh. Mungkin ini penyebabnya. Lalu nah dia kan tadi kan gambarnya ada cabang. Nah, sekarang cabangnya dipatahkan oleh Ken. Nah, mungkin Ken berpikir itu yang menyebabkan dia salah mengabulkan apa yang dia minta menggunakan mantranya. Ya, terus dipatahkan cabangnya. Nah, sekarang Otir tidak bercabang. Nah, lihat nih, sekarang Otir sudah tidak punya cabang. Ken ingin mencoba lagi. Aku ingin sapu terbang. Azagabum. Otir memejamkan mata. Ia seperti mendengar layang-layang. Ya tadi pengen apa ya? Sapu terbang. Tapi dia malah kerasa apa ya? Mendengar layang-layang. Ken lega, akhirnya Otir berhasil mendengar mantra. Meski sapu terbang terbangnya memiliki buntut layang
layang ini berhasil mendapatkan sapu terbang, tapi buntutnya ada layang. Nah, sudah selesai itu cerita buku tentang sihir otir. Lagi. Nah, sekarang sebelum lanjut, Guru mau tanya dulu tadi. Tadi judulnya apa? Siapa yang tahu? Sihir otir. Di situ ada tokohnya namanya siapa ya? Namanya Ken tadi beli tongkat sihir. Tongkat sihirnya ada namanya siapa namanya ya? Otir. Iya, Otir tadi. Ken ingin yang pertama ingin apa ya? Apa ya? Ayo ingat lagi. Apa ya? Apa ya? Apa ya? Yang pertama itu kereta ya kan? Jangan apa ya, Deosil. Iya, yang itu sekarang di kami. Namanya Tita. Yang kedua, kenapa lagi ya? Dia menyebutkan mana? Bola jalannya. Terus menyebutkan lagi ini apa? Yang tadi yang terakhir yang buku sihir dapatnya. Nah, akhirnya karena salah terus ya, akhirnya Ken berinisiatif untuk mematahkan cabang yang dimiliki oleh Otir, yang akhirnya dia menyebutkan keinginan yaitu sapu terbang, akhirnya dikabulkan oleh Otir, tapi sapu terbangnya mempunyai buntut yaitu layang-layang. Nah, itu cerita tentang sihir otir. Kira-kira senang tidak dibacakan cerita sama Bu Guru? Lagi kita lanjutkan besok lagi, kita cerita lagi ya. Nah, Bu Guru akhiri cerita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.